Keberadaan konglomerat Joko Chandra yang buron selama bertahun-tahun masih menjadi misteri. Kuasa hukum Joko Chandra mengkonfirmasi bahwa kliennya sempat berada di Indonesia. Sementara imigrasi menyatakan Joko Chandra tidak tercatat melakukan perjalanan dari dan ke Indonesia. Permasalahan semakin pelik saat paspor Joko Chandra dicabut, maka status kewarganegaraan Indonesianya hilang dan tidak bisa diproses secara hukum. Keberadaan konglomerat Joko Chandra yang buron selama bertahun-tahun masih belum diketahui. Terakhir Joko Chandra diketahui berada di Indonesia pada 8 Juni lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat pengajuan peninjauan kembali kasusnya. Kalau pertanyaannya apakah benar 3 bulan berada di Indonesia, saya kurang tahu 3 bulan berada di Indonesia apa tidak. Saya hanya mengetahui beliau ada di Indonesia pada saat pendaftaran PK. Pada tanggal 8 Juni itu pada saat pendaftaran PK, yang dimana PK tersebut didaftarkan sendiri oleh Pak Joko Chandra di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal ini dibenarkan oleh Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Suharso bahwa Joko Chandra menandatangani langsung akta permohonan PK dan memberikan berkas berisi identitas miliknya. Apakah Joko Chandra hadir sendiri ataukah hanya kuasa hukumnya? Dalam catatan kami, setelah kami konfirmasi, itu yang hadir adalah prinsipalnya sendiri, yaitu Joko Chandra dengan didampingi oleh kuasa hukumnya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, tentunya dalam hal ini dilampiri dengan KTP dari Joko Chandra itu sendiri. Nah, barulah dibuatkan akte pernyataan permohonan PK-nya itu. Perlu diketahui bahwa petugas PTSP, Panitra, dan yang lainnya, apakah itu Joko Chandra yang dimaksudkan untuk yang buron atau tidaknya, mungkin dalam hal ini apakah mengerti dan tidaknya, tentunya dalam hal ini pengetahuan orang, penglihatan orang kan, atau ingatan orang kan belum tentu selalu ingat terus. Nah, dalam hal ini yang jelas ada permohonan PK yang diajukan oleh Joko Chandra itu. Menurut pihak imigrasi, pihaknya sudah melakukan pengecekan di semua data perlintasan, namun tidak ditemukan adanya Joko Chandra. Paspor Joko Chandra pun sudah dicabut dan diberikan ke pihak imigrasi dari kuasa hukumnya. Sampai hari ini, kita cek untuk mengkonfirmasi, cek dan recheck ulang. Apakah di sistem pusat itu DPO, dan memang di counter DPO. Tadi di Bandara Suta sudah kita kirim tim, ke Halim sudah kita kirimkan tim, nanti dulu Pak. Ya. Dan disaksikan oleh Angkasa Pura II dan dari pihak aparat yang ada di situ untuk menyaksikan, dan memang ada. Ya. Kemarin jam 5.15 paspor dikembalikan. Paspor Joko Chandra dikembalikan. Siapa yang mengembalikan? Mohon dicek itu pernah dipakai nggak? Tidak pernah. Nggak pernah dipakai? Tidak pernah. Oke. Tidak pernah dicap. Oke. Cukup itu tadi yang saya tanyakan itu. Tidak pernah dicap. Ya. Ini dikirim oleh Ibu Anita per pos. Kami terima jam 5.15. Bukan Bu Anita ya, tetapi amplopnya Ibu Anita. Amplopnya itu tertanda Ibu Anita Kolopaking. Siapa yang mengirim saya tidak tahu, ya. Tetapi ini Itu kemarin jam 5.15. Setelah kami cek, tidak ada cap imigrasi sama sekali. Berarti tidak ada di data perlintasan kami. Jadi dari awal kami sampaikan bahwa yang bersangkutan, ya, tidak pernah ada datanya di Lantaskim kami sampai saat ini. Yang namanya Joko S. Chandra tidak ada. Dengan dicabutnya paspor Joko Chandra, hal ini justru akan menimbulkan polemik baru. Menurut pakar hukum pidana Romli Atma Sasmita, dengan dicabutnya paspor Joko Chandra, maka pemerintah sudah tidak mengakui Joko sebagai warga negara Indonesia.
Hal itu membuat Joko tidak bisa terjerat hukum di Indonesia, terlebih Joko Chandra sejak 2012 memiliki warga negara Papua Nugini. Yang saya, dari aspek hukum saya ini ya, kalau seseorang sudah dicabut paspornya oleh pemerintah kita, tadi Pak Dirjen menyampaikan, status dia bukan lagi warga negara Indonesia. Berarti dalam hukum pidana internasional yang diakui secara universal, hukum keimigrasian, dia stateless. Dia stateless. Nah kalau dia stateless, kemudian dijadikan katakanlah buron lah ya, di Interpol mau ditahu semua negara yang namanya ini. Terus pertanyaan saya, kalau tertangkap pun mau dibawa kemana? Yang namanya Joko Chandra, dia bukan warga Indonesia. Dia tinggal menyaksikan eksekusi. Ya pertanyaan balik gitu. Dalam hal penuntutan memang, ya kalau seseorang beralih ke warga negaraan dalam proses penuntutan, dia tetap bisa dituntut. Tapi ini dalam proses eksekusi, ini masalah. Di dalam KUHP pasal 84 itu ada daluarsa eksekusi. Saya udah hitung-hitung 2034 baru daluarsa eksekusinya. Jadi masih berlaku. Jadi kalau Kejaksaan Agung meminta itu ya satu hal yang memiliki dasar hukum. Tidak keliru. Tapi masalahnya sekarang kan begitu tadi, ya kan? Bukan daluarsa penuntutan, daluarsa eksekusi pun masih dalam tenggat. Sekarang masalahnya kalau sampai dia tertangkap misalnya Singapura saja, mau dibawa kemana oleh Singapura? Joko Chandra mengatakan saya bukan warga negara Indonesia, saya stateless. Nah ini masalah. Makanya terus terang, saya juga kaget kalau memang paspornya diambil. Kalau memang kita mau berdia dalam status warga negara Indonesia melakukan kejahatan di Indonesia, hanya tinggal eksekusi, harusnya paspornya jangan dicabut dulu, tunda aja. Strategisnya begitu. Sampai tertangkap, ya kan? Tapi kalau sekarang dicabut, saya bingung nanti polisi di negara lain menangkap, lalu dia nggak mau dibawa kemana. Ini permintaan Interpol Indonesia. Joko Chandra mengatakan, maaf saya udah dicabut paspor saya, ini paspor saya Papua Nugini, bukan paspor Indonesia. Ini masalah loh. Ini, ya kan? Sebelumnya Mahkamah Agung memvonis Joko Chandra 2 tahun penjara dan denda 15 juta rupiah atas kasus korupsi pengalihan hak tagih atau Cesi Bank Bali pada tahun 2009 lalu. Joko kemudian melarikan diri ke luar negeri sehari setelah vonis dan menjadi buronan. Tim TV One mengabarkan.